Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, pada hari ini, saya sebagai juru bicara pada pagi hari ini ditemani oleh Bapak Dr. Andes Samsir Kasim MPD, Kepala Dinas Kominfo sekaligus sebagai Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Rabu tanggal 13 Januari 2021, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Penambahan 22 kasus dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total kasus konfirmasi 219 orang. Jumlah konfirmasi yang masih diisolasi 49 orang. Jumlah yang selesai ataupun sembuh 137 orang. Jumlah kasus konfirmasi meninggal 9 orang. Jumlah kasus probable meninggal 8 orang dan kasus suspek 15 orang. P198 Tuan DR 34 tahun laki-laki PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo Timur. Pasien ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 30 Desember 2020 dilakukan pengambilan sampel dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini karantina mandiri di rumahnya sendiri. P199 Tuan AP 35 tahun karyawan BUMN beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan demam, batuk, lemas, sesak nafas, nyeri otot dan lemas. Pasien tidak ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan pasien sudah ada keluhan anosmia. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test, swab dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina di mandiri di rumah sendiri. P200 Nyonya S 66 tahun, ibu rumah tangga berdomisili di Kecamatan Pardasuka. Keluhannya demam, batuk, sesak nafas dan lemas. Riwayat penyakit hipertensi dan jantung. Pada tanggal 5 Januari dilakukan pengambilan sampel swab dan dinyatakan terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Pringsewu. P201 Tuan MS 62 tahun wira swasta beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien ada keluhan demam, batuk, sesak nafas dan lemas dan dirawat di rumah sakit swasta di Pringsewu. Dilakukan pemeriksaan sampel swab di Rumah Sakit Wismarini dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19 dan dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Wismarini Pringsewu. P202 Tuan KN 67 tahun dokter beralamat di Kecamatan Pringsewu. Di bulan Desember pasien ada keluhan demam, batuk dan ada riwayat pelaku perjalanan luar daerah. Dilakukan pemeriksaan rapid test antigen di salah satu rumah sakit swasta, hasilnya reaktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P203 Tuan W 65 tahun, seorang petani yang beralamat di Kecamatan Pardasuka. Pasien dirawat di klinik swasta di Kecamatan Ambarawa dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Kemudian dilakukan swab orofaring dan nasofaring di RSUD Pringsewu dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Pringsewu. P204 Tuan S 75 tahun wira swasta di Kecamatan Pringsewu. Keluhan sesak, mual, nyeri ulu hati, sakit pinggang dan lemas. Kemudian berobat ke Rumah Sakit Mitra Husada. Karena ruang isolasi penuh, pasien dirujuk ke Rumah Sakit IM di Bandar Lampung. Ya. Tanggal
3 Januari dilakukan pengambilan swab PCR di rumah sakit tersebut dan hasilnya dinyatakan positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi di Bandar Lampung. P205 Nyonya SM 53 tahun, guru, beralamat di Kecamatan Adilui. Pasien datang dari Jambi ke Lampung dengan keperluan keluarga dan pasien berencana pulang ke Jambi kembali. Pelaku perjalanan udara dan dilakukan pemeriksaan swab antigen dan hasilnya reaktif. Kemudian lapor ke Puskesmas Adilui dengan hasil swab antigen yang reaktif dan pasien ada keluhan demam dan badan terasa tidak enak. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan pemeriksaan swab PCR. Pada tanggal 9 Januari hasil ternyata positif dan saat ini karantina di rumahnya sendiri. P206 Tuan F 24 tahun, pelajar, beralamat di Kecamatan Adilui. Pasien datang dari Jambi ke Lampung dengan keperluan keluarga, kemudian berencana pulang ke Jambi juga dengan melakukan pemeriksaan swab antigen, hasilnya reaktif. Periksa di Puskesmas Adilui dengan hasil swab antigen reaktif. Pasien tidak ada tanda dan gejala. Kemudian tanggal 4 Januari dilakukan pemeriksaan swab di Puskesmas Adilui dan tanggal 9 Januari dinyatakan hasilnya positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P207 Nyonya DR 46 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien berobat ke Rumah Sakit Mitra Husada dengan keluhan demam, batuk, sesak nafas, dan lidah terasa pahit. Melakukan pengambilan sampel swab di Rumah Sakit Mitra Husada dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. P208 Tuan S 56 tahun, guru, beralamat di Kecamatan Adilui. Pasien ada keluhan hilangnya indera penciuman. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test antigen, swab antigen ya di RSUD Pringsewu, hasilnya reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR, hasil terkonfirmasi positif dan saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P209 Nyonya FTM 35 tahun, PNS, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan demam, pilek. Kemudian pasien ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dilakukan pemeriksaan rapid antigen di Rumah Sakit Mitra Husada, hasilnya reaktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR di Puskesmas Rejosari, hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P210 atas nama anak VAS 2 tahun, perempuan, belum sekolah, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan demam, batuk, dan pilek. Pasien ada kontak dengan kedua orang tuanya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian dilakukan pengambilan swab di Puskesmas Rejosari dan hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P211 Nyonya MP 31 tahun, karyawan BUMN, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien G3P0A2, ada keluhan mules. Artinya sedang hamil ya, hamil tapi belum pernah melahirkan karena ada keguguran 2 kali. Pasien dirawat di Rumah Sakit Ibu Mutiara Hati, Bandar Lampung, dan dilakukan pemeriksaan rapid antibody dengan hasil IgG non-reaktif dan IgM-nya reaktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab di rumah sakit tersebut, tanggal 9 Januari dinyatakan terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi di Bandar Lampung. P212 Tuan BI 61 tahun, pedagang, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, dan dilakukan rapid antigen di Rumah Sakit Surya Asih, Kabupaten Pringsewu dengan hasil reaktif. Dilanjutkan dengan pengambilan swab nasofaring dan orofaring dan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina di rumahnya sendiri. P213 Tuan DNP 18 tahun,
pelajar beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan flu dan ada kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien melakukan pemeriksaan rapid antigen di rumah isolasi Pringsewu, hasilnya reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab di Puskesmas Pringsewu, hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumah sendiri. P214 RZA 13 tahun pelajar beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan anosmia, pusing dan nyeri otot. Kemudian lakukan pemeriksaan swab di RSUD Pringsewu dan hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini karantina mandiri di rumah sendiri. P215 Nyonya SR 68 tahun bidan beralamat di Kecamatan Pringsewu. Keluhan demam, batuk, flu, dan nyeri otot. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid tes swab antigen ya di klinik Rosa Baru, Bandar Lampung dengan hasil reaktif. Dilanjutkan, pasien dirawat di Rumah Sakit Surya Asih Pringsewu dan dilakukan pemeriksaan swab orofaring dan nasofaring, hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini karantina mandiri di rumah sendiri. P216 Nyonya DNJ 35 tahun, guru, beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien datang dari Palembang ke Sukoharjo untuk mengunjungi orang tuanya. Kemudian pasien ada keluhan demam dan pasien ada hilang indera penciumannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan swab, langsung orofaring dan nasofaring, hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumah sendiri. P217 Nyonya P 58 tahun, perawat beralamat di Kecamatan Banyumas. Riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada keluhan batuk, flu, sakit kepala, nyeri otot dan lemas. Dan lakukan swab, orofaring dan nasofaring, hasil terkonfirmasi positif. Pasien karantina mandiri di rumahnya sendiri. P218 S 49 tahun, pedagang beralamat di Kecamatan Sukoharjo, keluhan demam, nyeri otot, lemas, mual dan muntah. Kemudian melakukan pemeriksaan rapid test swab antigen di RSUD Pringsewu, hasilnya positif. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR orofaring dan nasofaring, hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumah sendiri. P219 atas nama anak MRF 7 tahun laki-laki, pelajar beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Ada riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19, merupakan hasil tracing kontak erat P160 Nyonya TNN. Kemudian pasien ada keluhan batuk, flu dan matanya merah. Lakukan swab antigen di rumah isolasi dan hasilnya positif. Dilanjutkan dengan pemeriksaan swab nasofaring dan orofaring dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. Di tengah pandemi COVID-19 kita memang harus tetap produktif, namun kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun di setiap aktivitas kita adalah modal utama dalam upaya pencegahan dan penularan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan kepada kita semua. Selalu berupaya yang sama, melakukan hal yang sama, dan berpikir dan dengan pemahaman yang sama akan menjadi upaya pencegahan yang sangat efektif. Dengan 4M artinya semua sama pakai masker, semua sama-sama dengan cuci tangan pakai sabun, semua sama-sama yuk kita jaga jarak, dan semua sama-sama untuk kita menghindari kerumunan. 4M yang kita selalu dengungkan dan harus wajib kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetap dengan protokol kesehatan, dengan salam corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.